Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat serta salamnya kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, melakukan perbuatan-perbuatan baik atau amal soleh, terlebih kita masih berada di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan hampir meninggalkan kita. Kira-kira tinggal sepekan lagi ada di tengah-tengah kita. Ramadan, bulan mulia di mana kita tahu di antara keutamaan bulan Ramadan, setiap amal ibadah orang yang berpuasa dilipat gandakan. Salat kita, tadarrus kita, salat sunnah kita nilainya lebih dibanding di luar Ramadan. Demikian juga sedekah kita dan segala perbuatan-perbuatan baik di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Selain itu, kita tahu bahwasannya dosanya orang yang berpuasa, dzambuhu maghfur, kata Rasulullah. Dosanya orang yang berpuasa ini diampuni. Selain itu juga kita tahu bahwasannya di bulan Ramadan ini doa-doa orang yang berpuasa juga Allah ijabah atau Allah beri jawaban. Hadirin jamaah rahimakumullah, jika kita tahu bahwasannya Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana kemuliaannya ini dikarenakan Al-Quran turun di dalamnya, dan kita tahu betapa banyak doa-doa yang Allah kabulkan. Kita tahu betapa banyak amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang Allah lipat gandakan. Bahkan kita tahu setiap hembusan napas kita, setiap helaan napas kita ini dinilai senilai dengan zikir atau tasbih. Maka kita akan berharap, kita akan meminta kepada Allah seluruh tahun yang ada di tengah-tengah kita ini menjadi Ramadan. Namun rasanya tidak mungkin seluruh tahun yang ada di tengah-tengah kita ini menjadi Ramadan. Tetapi hendaklah kita melihat, kalau memang tidak mungkin seluruh tahun itu dijadikan Ramadan, maka hendaklah kita melihat apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk bekal kita di bulan-bulan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah dia melihat apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Artinya saudara, dengan kita berintrospeksi dan dengan kita bermuhasabah, merenungkan kembali apa-apa saja yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita bisa mengambil pelajaran. Yang buruk-buruk yang pernah kita lakukan dari Ramadan segera kita tinggalkan. Yang baik-baik yang masih ada di bulan Ramadan ini segera kita lestarikan atau kita pelihara hingga kita keluar Ramadan dengan kebiasaan-kebiasaan atau dengan adat-adat yang kita biasakan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita biasa menahan sabar atau amarah, maka di luar Ramadan kita pelihara atau kita jaga sikap ini. Kalau di bulan Ramadan kita begitu dermawan memberikan setiap takjil, memberikan takjil atau buka setiap minggu atau bahkan setiap hari, maka di bulan di luar Ramadan hendaknya kita pelihara adat-adat atau pelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan Ramadan ini. Ini yang dimaksud, hendaknya kita melihat apa yang sudah kita lakukan di masa lalu untuk bekal di masa yang akan datang. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal dengan perginya Ramadan, maka hendaknya kita melestarikan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang kurang, perbuatan-perbuatan buruk yang pernah tertorehkan di bulan Ramadan ini. Dalam satu riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ragima anfu rajul dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi wa ragima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ay yaghfira." Ragima anfu rajul adraka indahu abawahu al-kibar aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Ada 3 orang yang merugi, ada 3 orang yang sama sekali tidak mendapatkan keberuntungan. Yang pertama yaitu orang yang dzukirtu indahu walam yusalli alaihi. Orang yang merugi adalah orang yang ketika namaku disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ketika disebutkan namaku, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengucapkan salawat kepadaku, maka itu adalah orang yang merugi yang pertama. Oleh karenanya, setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad, atau kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah orang yang beruntung, orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah kemudian dia langsung berselawat demi kecintaannya kepada Rasulullah yang sudah mengajarkannya syariat Islam, yang sudah memperkenalkannya ajaran-ajaran yang membawa dia dari kegelapan menuju terang benderang. Kemudian yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang idza dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla ayyaghfira qabla ayyughfarlah. Orang yang merugi adalah orang yang dia masuk pada bulan Ramadan atau bulan Ramadan datang kepada dirinya, namun keluar dari Ramadan belum diampuni dosanya oleh Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Padahal sudah Allah jamin bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh magfirah atau ampunan, tetapi dia tidak memanfaatkan di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan baik, amalan-amalan yang bisa menjadi kafarah. Salat kita bisa menjadi penghapus dosa, sedekah kita bisa menjadi penghapus dosa, puasa kita juga bisa menjadi penghapus dosa, namun tidak dia manfaatkan sehingga tidak ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah melalui amalan-amalan itu, maka itu termasuk orang yang merugi. Ramadan masuk kepada dia atau dia masuk kepada Ramadan sementara keluar dari Ramadan dia belum diampuni. Ini adalah orang yang merugi yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang rugi adalah orang yang masih mendapati kedua ibu bapaknya atau mendapati salah satu dari kedua orang tuanya, namun dia tidak menjadikan dua orang tua atau salah satu orang tua itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk memasukkan dia kepada surga. Artinya dia tidak manfaatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua di masa hidupnya. Tidak dia manfaatkan untuk menjadikan kedua orang tua sebagai pintu masuknya surga untuk dirinya. Ini adalah orang yang merugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah kita merenung sudah apa saja yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Perbuatan-perbuatan buruk apa saja yang seharusnya sudah kita tinggalkan, dan termasuk di manakah kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung ataukah kita termasuk orang-orang yang merugi ketika Ramadan sudah meninggalkan kita? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.